Ya, terkait dengan Pantai Dirini ya, teman-teman, lokasi 4 siswa SMPN 7 Mojokerto yang tewas secara tragis dibawa oleh ombak yang sangat misterius tiba-tiba muncul. Ya, tapi di sini Mbak Ilo saya akan jelaskan dulu, nanti panjenengan bisa mengomentari mungkin ya, di mana saya akan mulai dengan asal usul nama Drini ya, Mbak Ilo, yang dimana ini jadi nama pantai di lokasi tersebut ya. Nama Drini diyakini berasal dari pohon santinggi yang dalam bahasa Jawa disebut Drini ya. Pohon ini tumbuh di sekitar pantai dan menjadi ciri khas daerah tersebut. Ada juga legenda yang menyebutkan bahwa nama Drini berasal dari tetesan air mata seorang ratu yang bersedih yang kemudian tumbuh menjadi pohon santinggi. Adanya penemuan nih sebelum kejadian ya, 4 siswa tenggelam ya, penemuan batu misterius. Beberapa waktu lalu seorang nelayan menemukan batu dengan bentuk unik dan berat sekitar 1,5 kuintal di pantai Drini. Hal ini dikaitkan dengan sebuah pertanda akan terjadinya kejadian tak terduga. Nah, Bah, itu berarti adalah asal-usul nama Drini ya, dan penemuan sebuah batu yang dianggap unik dan aneh. Tentu diambil dong, ya diambil. Kemudian terjadilah peristiwa tenggelamnya 4 bocah ini. Ada nggak kaitannya itu, Mbah? Mengambil sebuah benda yang tak lazim atau aneh, kemudian terjadilah peristiwa seperti ini. Tenggelamnya 4 bocah, 4 siswa ya, SMP 7 Mojokerto. Silakan, Mbah. Nah, itu kalau dari pandangan saya ya, itu ketika kita menemukan sesuatu benda yang namanya tak lazim itu, sebaiknya jangan dibawa begitu saja. Jangan dibawa begitu. Unik toh? Iya. Mana tahu mahal harganya. Iya, benar gitu, benar. Karena gini, barang yang unik, barang yang tak pernah kita lihat. Nah, bisa jadi adalah bukan barang biasa. Bukan barang biasa. Bisa jadi itu barang sosok milik gaib. Oke. Nah, arti kata begini, sang makhluk gaib ini meminta pertukaran. Nah, wah, seperti itu. Ngeri juga ya. Makhluk gaib itu memberikan oleh-oleh lah kita bilang ya. Nah, tapi mereka adalah meminta imbalan seperti itu. Nah, itulah bisa terjadi seperti tumbalnya tersebut. Oh, berarti dengan kata lain adalah batu itu sebagai hadiah di awal di gitu awal ya, gitu. Nah, jadi ketika kita menemukan benda sesuatu, sebaiknya kita pamit dulu. Pamit ya. Nah, minta izin kepada Sang Pencipta, kepada Sang Penunggu. Nah, mohon izin kalau memang ini rezeki, janganlah meminta apa-apa, jangan meminta tumbal seperti itu. Nah, jika engkau mengizinkan, baru kita ambil. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi apapun. Ini batu ya, batu di sekitaran pantai. Kalau di danau, Bas, saya pernah dengar ikan emas diambil, kemudian nggak berapa lama terjadilah kapal tenggelam, kapal wisata tenggelam. Itu hampir sama nggak kalau disamain sama batu ini? Kalau pinggir pantai kan mustahil ya ada ikan-ikan ya. Iya. Gitu loh, namanya ombaknya besar gitu loh. Iya. Itu gimana, Mbak? Itu ada sangkut pautnya. Ada sangkut pautnya ya. Pernah ada kejadian dahulu ya di daerah Sumatera Utara di Langkat, yaitu di Danau Pulkah ya, tempatnya anak hilang kejadian 3 bocah. Nah, di situ mereka sebelum menemukan belum ada kejadian 3 bocah hilang tersebut, mereka menemukan ikan mas sebesar katanya 1 ekor hampir 10 kilo. 1 ekor 10 kilo ya, Mbak. Nah, itu sempat kilo itu juga. Itu. Disitulah yang anehnya mereka itu. Iya. Nah, ketika para warga menemukan ikan tersebut, kelang beberapa hari kemudian, nah terjadilah 3 bocah atau 3 anak sekaligus hilang. Nizam Zahra itu ya, Mbak? Iya, seperti itu. Nah, itulah. Jadi ada sangkut pautnya sesuatu hal yang tak lazim, sebaiknya jangan dibawa pulang, gitu ya. Kembalikan saja atau letakkan saja di tempatnya, walaupun mungkin itu aneh bahkan menggiurkan. Iya. Gitu loh. Tapi kalau terpaksa kalau terpaksa kita sebaiknya kita pamit dulu. Nah, ini pamitnya gimana, Mbak? Ya, kalau contoh ya pakai contohnya begini. Ya, ini kok aneh segini ya. Seandainya lah
penghuni kita bilang kolam ini ataupun penghuni laut ini, ini mau kubawa pula, izinkanlah. Tapi jangan meminta sesuatu dari saya seperti itu. Atau dari warga sekitar. Seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak ada terjadi apapun gitu. Karena tidak ada pertukaran gitu ya. Nah, karena kita bawa sewenang-wenang, karena kita menemukan sesuatu yang aneh gitu ya, kita bawa pergi. Nah, itulah yang sering terjadi. Kadang mereka ini meminta imbalannya seperti itu. Mbak, saya pernah dengar juga spiritual di Sumatera khususnya itu kalau mau menarik benda sesuatu yang belum pasti ya, itu aja katanya harus mengorbankan 1 ekor kerbau. Ya, kerbau aja nilainya udah 10 sampai dengan 20 juta. Barang yang ditarik ini juga belum pasti. Berarti manusia di sini, spiritual di sini kan berarti ini ingin apa ya? Tukar menukar. Menawarkan gitu. Ya kan? Pertukaran. Nggak mau nyawa mereka, mengorbankan nyawa si kerbau untuk mendapatkan sesuatu gitu ya, Mbak ya. Jadi memang pantai Dirini itu memang misterius ya, Mbak. Mistisnya kuat gitu ya, Mbak ya. Apalagi tempatnya Sang Ratu Kidul kita bilang ya. Karena gini, Mbak, beberapa pengunjung itu mengaku ya pernah mengalami pengalaman supranatural ya, seperti melihat penampakan atau merasakan aura berbeda saat berada di pantai ya. Pantai ini sering juga dijadikan lokasi bersemedi oleh para spiritualis gitu. Berarti kan lokasinya ya nggak bisa dibilang sembarangan gitu ya. Kira-kira ada berarti di sini gini ya, Mbak, pihak spiritual itu di sana itu berarti ya bisa dikatakan sering ya, Mbak, melakukan ritual-ritual kalau dibilang. Mereka gini ya, hadirnya para spiritual di sana itu mereka sudah tahu ya tata cara mendekatkan diri atau berbaur dengan bangsa lembut tersebut. Nah, sementara kita orang awam ini kan sembrono. Berarti spiritual di sana itu nggak mau mendoakan warganya atau pendatang gitu toh? Ya, bukan tidak mau mendoakan. Nah, spiritual kehadiran di sana kan contoh ada niatnya tertentu masing-masing gitu ya. Ada yang contoh ingin menambah wawasan atau menambah ilmu betapa di gunung seperti itu ya. Nah, tujuannya kan bukan untuk kepada warga gitu ya, terutama untuk mereka ini tentang diri mereka gitu yang dilibatkan gitu tentang seperti itu. Orderan bisa jadi ya. Orang minta sesuatu diritualkan sama paranormal atau spiritual, datanglah ke pantai itu untuk meminta, untuk mendoakan gitu ya. Jadi bukan untuk keselamatan warga ataupun pendatang ya, Mbak ya. Kecuali ada pesanan gitu ya. Seperti itu. Siapa yang mau pesan, Mbak? Orang warga yang datang juga dari jauh-jauh ibaratnya. Ya, mungkin tidak ada koordinasinya ataupun tidak diundang gitu ya. Mereka ini para spiritual untuk kalau kita bilang komunikasi dengan bangsa mereka, bangsa lembut tersebut. Harusnya ada komunikasi dan minta izin sama yang juru kunci. Kita bilang seperti itu. Mungkin sampai sini aja, kita lanjut di part berikutnya terkait dengan pantai Dirindi dan 4 siswa yang meninggal tragis.